محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, suri tauladan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang teramat banyaknya, hingga tiada seorang pun dari kita yang bisa menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila mana kalian itu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena demikian banyaknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Lebih khusus yang paling berharga itu adalah nikmat Islam, nikmat iman. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita bersyukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, bahkan kemudian menambah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila mana kalian itu bersyukur, maka niscaya aku tambahkan. Tapi bila mana kalian itu kufur, maka sesungguhnya adabku itu adalah demikian pedih. Kita bersyukur dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, memperbanyak mengucap alhamdulillah. Bahkan itu adalah yang pertama keluar dari lisan kita ketika kita mulai membuka kedua mata kita, bangun tidur, kita mengucap alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya mewafatkan kita. Karena orang yang tidur tidaklah mengerti, mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya, ibarat seorang yang meninggal. Maka kemudian dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, pada hari itu dirinya masih bisa
untuk menggerakkan jasadnya, untuk membuka kedua matanya, dan dia pun ingat wa ilaihin nusur, bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, demikian pula dengan hati kita. Kita mengakui bahwasanya kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian karena usaha kita, bukan karena jerih payah kita, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Padahal kita jauh dari kata berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Jangan kemudian ada di dalam diri kita noda-noda kesombongan hingga kemudian kita menganggap kalau memang kita pantas dan berhak untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Murni itu adalah minnah minallah, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan menggunakan jasad kita pada apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, demikian pula menambah kenikmatannya kepada kita semuanya. Jangan lupa pula untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min zawal ni'matik wa tahawul afiyatik wa huja'ati nikmatik wa jami' sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya kenikmatanmu, dan kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya kenikmatan tersebut. Dan betapa banyak mungkin kita menyaksikan di sekeliling kita, dahulunya Masya Allah, tapi sekarang na'udzubillah, dahulu memakai jilbab, sekarang tidak. Dahulu rajin pergi ke majelis ilmu, tapi sekarang rajin pergi ke pasar katakanlah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya kenikmatan yang demikian banyak tersebut, nikmat kelapangan, nikmat kekuatan, nikmat kelapangan rezeki, nikmat Islam, nikmat iman, apalagi nikmat sehat. Wa tahawul afiyat, dan berubahnya kesehatan, kesehatan yang berkurang, kesehatan yang menurun, tahawul afiyat. Kemudian pula hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang datangnya tiba-tiba, wa jami' sakhatik, dan seluruh murka amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mungkin kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita belajar, kita menuntut ilmu, itu pun juga sebuah implementasi realisasian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan belajar menuntut ilmu, kita mendatangi majelis-majelis ilmu, itu adalah kita menggunakan waktu kita untuk kebaikan, kita menggunakan kesehatan kita untuk kebaikan.
jasad kita, kedua kaki kita, kedua tangan kita, kedua mata kita, kedua telinga kita untuk kebaikan, untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bersyukur atas nikmat Islam, iman tersebut. Karena haruslah dijaga, haruslah senantiasa dipupuk dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkannya. Demikian pula sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan fil fasli as-sadis, pasal yang ke-6, ahkam takhtassu bil mar'ati fi babi ahkamil janaiz, masih berkaitan tentang hukum-hukum seputar jenazah. Dan ini di bagian yang terakhir, yang ke-6, poin yang ke-6, tahrimu an-niyahati, diharamkan meratapi. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, apakah yang dimaksud dengan an-niyahah? Wahiyya raf'u sauti bin nadbi. An-niyahah itu adalah mengangkat suara dengan meraung-raung, dengan berteriak-teriak. Wa syaqqu thawb, merobek baju. Wa ladmul khad, menampar pipi. Wa nadfu sya'ri, dan mencabut rambut, menjambak rambutnya sendiri. Wa tasbidul wajhi, wajah yang murung. Wa khamsuhu jaz'an 'alal mayyit, marah, mengeluh atas mayit karena ada yang meninggal, keluarganya, jaza'an 'alal mayyit. Wa du'a bil wail, bahkan menyumpahi dirinya sendiri. Wa ghairu dzalika mimma yadullu 'alal jaza', dan yang selain daripada itu yang menunjukkan akan ketidaksabaran. Berteriak-teriak tidak jelas, mungkin keluar rumah, ya, dan berteriak-teriak dan yang lain sebagainya yang menunjukkan kalau tidak sabar, tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan min qada'illahi wa qadarihi wa 'adami sabri, dan dirinya tidaklah bersabar, padahal sabar hukumnya itu adalah wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan fasbir sabran jamila. Kalau itu perintah, maka hukumnya adalah wajib. Maka bersabarlah dan tambahkanlah kesabaran tersebut. Wa dzalika haramun wa kabiratun. Niyahah yang seperti tadi telah kita jelaskan definisinya, itu adalah diharamkan dan itu adalah termasuk kabirah, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, wa na'udzubillah. Ternyata musibah dirinya mendapatkan atau terjatuh ke dalam dosa besar bisa jadi lebih besar daripada musibahnya tersebut. Dia terjatuh ke dalam dosa besar karena melakukan hal yang seperti itu bisa jadi lebih besar, ya, mafsadatnya, lebih besar kerusakannya daripada musibah yang menimpa.
dia bertindak melakukan hal yang seperti itu, tidak mungkin untuk kemudian bisa tangisannya menghidupkan yang telah meninggal. Tidak mungkin kemudian hidup lagi. Tidak ada pilihan bagi seorang hamba kecuali ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana di dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man latamal hududa. Laisa minna, bukanlah dari kami, bukanlah di atas syariat dan petunjuk kami. Bukan maksudnya bukan dari kami kemudian terjatuh ke dalam kekafiran. Tentunya tidaklah demikian, karena yang demikian seperti itu pemahaman orang-orang Khawarij. Maksudnya laisa minna adalah tidak di atas ajaran kami, tidak di atas petunjuk kami. Dan itu adalah ancaman yang demikian sangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man latamal khududa, yang menampar-nampar pipinya. Karena memang kebanyakan yang dia pukuli adalah pipinya atau kepalanya. Tidak mungkin memukul kakinya, tidak. Kebanyakan memang memukul, menampar pipinya ataupun kepalanya. Wasyaqqal juyub, merobek kantong ataupun merobek bajunya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Bagaimana dahulu orang-orang jahiliyah bila mana tertimpa musibah, mereka mengatakan ucapan-ucapan jahiliyah. Mungkin ada yang mengatakan di antara contoh ucapan orang-orang jahiliyah tersebut, ya Allah, kenapa Engkau buru-buru mewafatkannya, mematikannya? Kenapa Engkau berbuat zalim? Kenapa dan kenapa? Ini di antara seruan ataupun ucapan-ucapan jahiliyah. Tidak menunjukkan karakter seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita hidup di zaman yang telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi ma aidan annahu sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal halikati wasyaqati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari saliqah, halikah dan syaqah. As-saliqah hiya allati tarfa' sautaha indal musibah. As-saliqah yaitu yang mengangkat, meninggikan suaranya ketika ada musibah. Itu adalah as-saliqah. Al-halikah allati tahlik sya'raha indal musibah, yang mencukur rambutnya ketika ada musibah. Wasyaqah allati tasukku thiyabaha indal musibah, yang merobek bajunya ketika musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka, as-saliqah wal halikah wasyaqah. Wa fi sahih Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana an-naihata wal mustami'ata. Di dalam sahih Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat an-naihah, yang berbuat niyahah tadi,
demikian pula al-mustami'ah yang mendengarkannya. Ternyata juga tidak boleh mendengarkan. Ai alladhi taqsid sima'an niyahah wa tu'ajibuha. Dia berniat, bermaksud untuk mendengarkan niyahah yang dilakukan oleh seseorang dan membuat dirinya takjub apa yang dilakukan oleh orang tersebut, entah mungkin ucapan-ucapannya ataupun perbuatan-perbuatannya. Inilah diantara mungkin faedah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah kita belajar, faedah kita berteman, berkawan dengan sesama mukmin, sesama orang-orang yang saleh, insyaallah. Kalau kemudian berteman dengan kawan yang seperti itu, ya, akhirnya melakukan niyahah, akhirnya kemudian mendengarkan dan membuat dirinya itu terkesima hingga akhirnya mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Tidak ada pilihan bagi seorang hamba kecuali bersabar, karena itu adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ketika putranya Zainab itu meninggal, dan Zainab kita ketahui putrinya manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW, Zainab binti Rasulullah SAW, meninggal putranya. Maka Nabi SAW mengatakan, murha fal tasbir wal tahtasib. Nabi SAW mengatakan dengan mungkin demikian sederhana dan sangatlah simpel. Nabi SAW mengatakan, perintahkan kepada Zainab untuk bersabar dan berikhtisab, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita tanamkan ke dalam diri kita, kita berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan haruslah kemudian seseorang yang berazam untuk bersabar, tidak kemudian dirinya menyerah dan terbujuk oleh godaan setan yang mengatakan kepadanya, musibahmu demikian besar, tidak ada orang yang tertimpa musibah sepertimu. Dibetulkan atau dibenarkan kalau demikian keadaannya untuk meraung-raung, untuk menangis, untuk mungkin mengunci diri di dalam kamar berhari-hari, mungkin tidak makan berhari-hari, atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya adalah bisikan setan. Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyabarkannya. Allah Subhanahu wa taala akan membuat dirinya mampu untuk bersabar. Man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Dan kalau kita memikirkan masihlah demikian banyak yang lebih sengsara, yang lebih susah daripada kita, penduduk Palestina atau penduduk Suriah beberapa waktu yang lalu, bagaimana kondisi mereka, ya. Sedangkan kita alhamdulillah negeri kita aman, ya. Kita makan dengan tanpa ada gangguan, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekhawatiran. Maka kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi faka'annama izat lahu dunya.
yang menjumpai pagi dalam keadaan aman di peraduannya, dalam keadaan sehat jasadnya, dan baginya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia itu adalah miliknya. Tidak ada yang kurang sebenarnya. Maka musibah, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan al-masaib tumahhis al-ma'adin. Musibah itu menyaring logam. Mana yang tanah, mana yang kerikil, mana yang logam, mana yang emas, mana yang perak. Mungkin banyak ya yang bisa di atas ketaatan, bisa di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, tapi ternyata ketika ditimpa musibah berbalik kondisinya, wa na'udzubillahi min dzalik. Maka dikatakan demikian, kalau musibah itu menyaring logam. Dan juga tidak lupa kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucap la haula wala quwwata illa billah. Haruslah kemudian kita tanamkan, karena kita tidak tahu ya, ada yang mungkin musibah itu sudah menimpanya, ada yang belum ya. Tapi haruslah kemudian kita kuatkan dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah melanjutkan, fayajibu 'alaika ayyatuhal ukhtul muslimah, maka wajib atasmu wahai seorang perempuan muslimah, tajannub hadzal amal al-muharram indal musibah, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram ini ketika ada musibah. Wa 'alaika bisabri wal ihtisab, wajib atasmu untuk bersabar ya, wal ihtisab, berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, hatta takunal musibatu fi haqqika takfiran lisayyi'atika wa ziyadatan fi hasanatika, agar musibah itu pada dirimu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Kesalahan-kesalahan kita demikian banyak, di antara yang bisa menghilangkan kesalahan itu adalah musibah. Demikian pula menambah kebaikan-kebaikanmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sesuatu yang sedikit. Tidak banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Ujian baru diterimanya katakanlah di usia demikian ya. Ujian barulah, tidak banyak musibah dari Allah Subhanahu wa taala ujian tersebut. Karena kalau seluruhnya itu ujian, ya binasa manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan bisyai'in yasirin, dengan sesuatu yang demikian sedikit sebenarnya dibanding dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tidakkah dia mendapati dirinya sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sudah cukup ya, untuk membuat dirinya itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesuatu yang sedikit, minal khauf, dari ketakutan, kekhawatiran, tidak 24 jam kekhawatiran itu menyelimuti dirinya. Tidak setiap hari
dirinya dalam ketakutan dan kekhawatiran, tapi sedikit daripada ketakutan. Wal-ju', demikian pula lapar, sedikit. Kita seringnya tidak lapar, kita seringnya bahkan mungkin kenyang. Wal-ju', dan kelaparan sebabnya adalah apa? Sebab kelaparan qillatut ta'am, tidak ada makanan. Makanya lapar karena tidak ada makanan. Sebab kelaparan yang berikutnya qillatul mal, tidak ada duit, hingga akhirnya tidak bisa untuk membeli makanan. Kita alhamdulillah ada duit, ada makanan pula. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ada yang punya duit tapi tidak ada makanan, atau ada makanan tapi tidak ada duit. Bagaimana kita akan mendapatkan makanan tersebut? Bahkan juga mungkin makanan banyak yang dibagikan. Dan sebab yang ketiga daripada kelaparan itu mungkin adalah al-marad, yaitu penyakit. Ada duit dan ada makanan, tapi kita tidak boleh untuk kemudian memakannya karena sedang sakit katakanlah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ada duit, ada makanan yang bisa mengenyangkan perut kita. Demikian pula kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Wa naqsin minal amwal, kurangnya harta yang berkurang karena mungkin hilang, karena mungkin merugi dalam perdagangan. Kurangnya harta, bukan hartanya habis tidak tersisa. Kurangnya hartanya masih banyak, alhamdulillah. Wal anfus, dan jiwa, kurangnya jiwa yang berkurang, kebahagiaannya mungkin berkurang karena mungkin ada yang meninggal, karena dirinya mungkin sakit. Naqas minal amwali wal anfus wal thamarat, buah-buahan yang mungkin gagal panen, yang mungkin busuk, yang mungkin diserang hama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang mana mereka menahan diri mereka dari berkeluh kesah, dari marah-marah terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Alladzina idza asabathum musibah, mereka adalah orang-orang yang bila mana ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan kalimatul istirja. Dikatakan oleh Sa'id Ibn Jubair rahimahullah, beliau di dalam tafsir Ibn Atiyah mengatakan, lam yu'ta hadhil kalimat nabiyyun qabla nabiyyina, tidaklah diberikan kalimat ini seorang nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kalimat ini kepada nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau arafa Ya'qub lamma qala ya asafa ala Yusuf.
Yakub itu mengetahuinya, niscaya dia tidak mengatakan ya asafa ala Yusuf, aduhai duka citaku atas Yusuf. Niscaya dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi tidak mengetahui. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan ya asafa ala Yusuf, aduhai duka citaku, aku bersedih atas kepergian Yusuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka ketika ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah ada tambahan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibahku ini dan gantilah dengan ganti yang lebih baik. Maka akhirnya kepergian Abu Salamah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditimpa musibah, kita mengucapkan demikian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibahku ini. Jangan lupa, itulah yang pahala, kesempatan untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi mendapatkan musibah yang seperti itu? Kesempatan emas untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin di hari-hari yang lain kita tidak bisa mendapatkannya. Tentunya hal itu tidak dibaca oleh seseorang kecuali ketika mendapatkan musibah. Seperti seseorang membaca Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, hujan yang bermanfaat. Tidak mungkin dia membaca kecuali ketika hujan itu turun. Maka ketika ada musibah, dia manfaatkan dengan betul untuk betul-betul mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gantilah dengan ganti yang lebih baik. Dan betapa banyaknya dan betapa seringnya ternyata ganti dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada sesuatu yang telah hilang tersebut. Dan itulah yang seharusnya disadari dan diyakini oleh seorang muslim dan seorang muslimah, bahwasanya insya Allah ganti dari Allah Subhanahu wa taala pastilah lebih baik. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pujian, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan hidayah. Na'am yajuzul buka alladhi laysa ma'ahu niyahah wala af'alun muharramatun wala tasakhutun min qada'illahi wa qadari. Iya, diperbolehkan menangis karena memang itu adalah rahmat yang ada dalam diri seorang manusia. Bahkan mungkin binatang kita menyaksikan bagaimana menitikkan air mata, ya, ada yang menangis. Iya, boleh untuk menangis, tapi tidak boleh untuk kemudian berbuat niyahah, berbuat hal-hal yang diharamkan. Tidak pula marah, tidak terima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Li'annal buka'a fi rahmatun lil mayyit. Menangis itu sayang terhadap mayit, rahmat yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangis, ya, menitikkan air mata ketika meninggal Ibrahim
anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa riqqatun lil qalbi, hati yang lembut. Wa aidan huwa mimma la yustata'u radduhu, demikian pula tidak mungkin untuk ditahan, tidak tertahankan, air mengalir begitu saja. Fakana mubahan wa qad yakunu mustahabban, maka itu adalah mubah dan bahkan bisa menjadi mustahab, dianjurkan. Wallahu musta'an. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, "Alaika bisabri fil mawatini kulliha." Wajib atasmu untuk senantiasa bersabar dalam setiap keadaan. Fa inna sabra yajurru ilal birri, karena kesabaran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wal bir yajurru ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga, mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bersabar, wajib bagi kita untuk senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau radhiyallahu taala an mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, ma'utiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnil dzan billahi azza wa jalla. Tidaklah seorang hamba yang beriman diberi sesuatu yang lebih baik daripada berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, la yusinu 'abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allah azza wa jalla dhannahu. Tidak ada seseorang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, kecuali memang benar Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan prasangkanya tersebut. Dzalika bi anna al-khaira fi yadihi, karena kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tugas seorang hamba bersabar, tugas seorang hamba berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata malah berburuk sangka, wa na'udzubillah. Akhirnya dihukum, akhirnya menjadi kenyataan apa yang dia prasangkakan kepada Allah dengan prasangka yang buruk tersebut. Kalau nanti bakalan akan terjadi demikian dan demikian, berburuk sangka kepada Allah, salah siapa kalau kemudian apa yang dia khawatirkan itu menjadi kenyataan? Barulah kemudian menyesal kepada Allah. Padahal tugasnya sebenarnya simpel. Seorang hamba, kita ini adalah seorang hamba, kita ini adalah seorang makhluk, kita ini demikian lemah. Kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang seorang manusia tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu kalau dirinya adalah seorang hamba. Tugasnya adalah bersuudzon, tapi malah kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi," aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku kepadamu, sesuai dengan prasangka hambanya. Maka tugas kita adalah
kita sangka daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya berkaitan tentang poin yang ke-6 dalam pasal yang berkaitan tentang jenazah. Kemudian al-faslu as-sabi', pasal yang ke-7 itu ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babis siyam, hukum-hukum khusus tentang perempuan dalam bab siam ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban, dan tentunya setelah Sya'ban itu adalah bulan Ramadan. Maka pas insyaallah pembahasan kita berkaitan tentang puasa. Akhwati billah, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan apa yang dikatakan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Mungkin langsung saya terjemahkan. Puasa Ramadan itu adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan puasa Ramadan itu adalah salah satu dari rukun Islam yang seperti kita ketahui. Rukun Islam yang keempat setelah membayar zakat. Dan salah satu bangunannya yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Makna dari kutiba itu adalah furido, diwajibkan. Bila mana seorang perempuan itu sudah menginjak sinnut taklif, sudah mukallaf, balik, akil, mukallaf, dia balik dan dia berakal, sudah menginjak usia taklif, dengan adanya salah satu daripada tanda-tanda baliknya, tanda-tanda balik yang seperti kita ketahui, ada mimpi basah ya, ada tumbuhnya rambut ya, ataupun usia 15 tahun. Kalau perempuan, salah satunya adalah al-haid, yaitu mengalami haid. Demikian pula hamil ya, kaitannya dengan tadi mimpi basah ya. Berarti kalau hamil ya sudah bermimpi. Maka ketika itu sudah muncul tanda-tanda balik tersebut, sudah ada, maka yang namanya puasa itu menjadi kewajibannya. Dan bisa jadi seorang perempuan itu sudah berhaid di usia 9 tahun. Dan sebagian perempuan itu tidaklah tahu kalau ketika itu kondisinya yang demikian itu, maka wajib tentunya atasnya untuk berpuasa. Dia menyangka kalau dirinya masih kecil ya, usia 9 tahun ataupun mungkin kurang daripada itu 8 tahun, tapi ternyata sudah haid. Akhirnya dia menyangka kalau dirinya masih kecil dan tidak berpuasa, padahal seharusnya dia berpuasa karena sudah balik. Demikian pula ternyata hal itu tidak diperhatikan oleh keluarganya. Maka ini menjadi tugas bagi kedua orang tua untuk senantiasa memperhatikan anaknya tersebut. Kalau kemudian dibiarkan, orang tua tidak menyuruhnya untuk berpuasa, maka itu adalah tafritun azimun, itu
itu adalah kelalaian yang demikian besar dengan meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kalau kemudian terjadi yang demikian itu, maka wajib atasnya untuk mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan. Sudah berapa lama? Dicek kembali. Dahulu munculnya atau mengalami haid itu di usia berapa? Sampai sekarang di usia 12 tahun katakanlah, baru berpuasa. Kalau ternyata 2 tahun, ya, berarti 2 bulan. Kalau ternyata 3 tahun, ya, wajib untuk kemudian mengqadha hari-hari yang telah dia tinggalkan tersebut semenjak dirinya mengalami haid. Walaupun sudah berlalu waktu yang demikian panjang, karena itu menjadi hutangnya, itu menjadi bebannya yang tidak akan hilang kecuali dirinya telah melakukannya. Kepada siapa puasa Ramadan itu diwajibkan? Bila mana masuk puasa Ramadan, wajib atas setiap muslim dan muslimah yang sudah balik dalam keadaan sehat, mukim, tidak sedang safar, maka wajib atas mereka untuk berpuasa. Dia muslim, balik, sehat, mukim, menetap, tidak sedang safar. Dan barang siapa yang sakit ataupun bersafar di pertengahan bulan, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka. Dan setelahnya nanti dia mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan. Karena safar akhirnya tidak berpuasa 3 hari. Karena sakit akhirnya tidak berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Yang menyaksikan di antara kalian bulan tersebut, maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw 'ala safarin, barang siapa yang sakit atau bersafar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Sebagaimana bila mana menjumpai bulan tersebut dia sudah kabirun hari, sudah tua renta, sudah sangatlah sepuh, sudah berusia demikian senja, tidak mampu untuk berpuasa karena faktor usia atau sakitnya itu muzmin, sakit yang sudah tahunan, tidak sulit sembuhnya, la yurja irtifa'u. Dalam kondisi seperti itu, entah karena faktor usia atau karena faktor sakit, laki-laki maupun perempuan, kondisinya seperti itu, maka tentunya tidaklah berpuasa. Dan memberikan makan untuk setiap hari yang dia tinggalkan itu seorang miskin. Ada yang mengatakan berapa yang diberikan it'am makanan tersebut, fidyah itu berapa? Ada yang mengatakan 1 mud, yaitu 1/4 sok. Ada yang mengatakan 1/2 sok, memberikan beras mungkin, ya. Dan seperti yang kita ketahui, 1 sok paling maksimal itu mengatakan 3 kilo, ya. Dan banyak ada yang mengatakan 2,3 atau 2,5, paling banter maksimal 3 kilo. Kalau itu 1/4-nya, maka 7,5, ya. Kalau itu 1/4
3 kilo. Ada yang mengatakan setengahnya, 1,5 kilo berarti. Ataupun mungkin makanan yang sudah siap disantap, sudah ada lauknya, tinggal makan. Itu untuk 1 hari yang dia tinggalkan. Bukan 3 kali makan itu 1 hari, ya. Bukan 3 kali makan pagi, siang, malam, bukan, tapi sekali makan untuk 1 hari yang dia tinggalkan. Dan tentunya dibayarkan ya ketika sudah Ramadan ataupun setelah selesai Ramadan. Tidak kemudian di bulan Sya'ban sudah dibayarkan. Bisa kemudian langsung, mungkin katakanlah 10 hari, ya, untuk 10 hari katakanlah langsung diberikan 10 orang miskin, ataupun ya 1 orang, tapi setiap hari katakanlah, besoknya lagi sampai terkumpul 10 hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat untuk melakukannya, maka dia membayar fidyah. Fidyah itu apa? Ta'amu miskin, makanan bagi orang miskin. Bukan duit, ya, tapi makanan. Tidak boleh kalau duit. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya lil kabir alladhi la yurja durruhu, yaitu orang yang sudah tua, yang sudah sangatlah sulit untuk kemudian sembuh. Demikian pula yang sakit. Yang sakit maka masuk ke dalam al-kabir, ya, orang yang sudah cukup tua, tidak mengqadha, karena tidaklah mungkin yang mengqadha. Yang mengqadha yang sakit masih muda kemudian sembuh mengqadha, tapi yang sudah demikian lemah kondisinya atau sakitnya parah, sudahlah menahun bertahun-tahun, maka dia membayar fidyah. Dan makna yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu yatajassamunahu, kepayahan ataupun kesulitan demikian berat untuk melakukannya. Dan tentunya ada tambahan-tambahan. Kalau perempuan ada udzur-udzur yang memperbolehkannya untuk kemudian berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan nanti kemudian dirinya mengqadha setelah Ramadan karena ada udzur, karena ada sesuatu yang dia alami. Di antaranya seperti kita ketahui, haid, nifas, hamil, menyusui, yang mungkin insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Semoga bisa kita bahas mungkin di akhir bulan Sya'ban insyaallah ta'ala, tentunya sebelum masuk bulan Ramadan insyaallah materi yang pas, yang tepat untuk kita bahas sebagai bentuk persiapan kita untuk memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dari sekarang, bahkan sudah dari beberapa waktu yang lalu, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Mu'alla ibn al-Fadl, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'una sittata ashhur an yataqabbal
taqabbal minhum. Mu'alla bin Fadl mengatakan para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan, dan berdoa selama 6 bulan agar amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Katsir mengatakan kana min du'aihim di antara doa mereka yang mereka panjatkan, mereka berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan, selamatkanlah Ramadan untukku, dan terimalah dariku apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan. Mungkin demikian ibu-ibu dan saudara-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Kalau mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan, dipersilakan.
Ibu dan saudara-saudari kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesehatan keberkahan kepada yang bertanya dan juga kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mohon penjelasannya mengenai cara mengqadha puasa yang telah lama sekali berlalu. Apakah menjadi 2 kali lipat? Misalnya di tahun kemarin tentang puasa lalu mengqadha 2 tahun setelahnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian tersebut, memperbanyak istighfar dan memperbanyak amal soleh, ya, atas kelalaian tersebut. Adapun kemudian puasa itu menjadi 2 kali lipatnya, maka itu adalah tidak ada dasarnya wallahu a'lam. Maka dirinya menghitung berapa hari yang dia tinggalkan untuk kemudian tadi diqadha, ya. Dan ada yang mengatakan kalau sampai Ramadan berikutnya tidak ada uzur tapi tidak juga kunjung untuk mengqadha, maka selain mengqadha dirinya membayar fidyah untuk 1 hari, ya, 1 makanan tadi yang telah kita pelajari. Itu kalau tidak ada uzur, sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau sampai Ramadan yang akan datang belum juga mengqadha. Tapi kalau ada uzur sampai Ramadan yang akan datang ternyata juga belum diqadha, kalau ada uzur maka tidak ada kewajiban baginya kecuali hanyalah mengqadha saja. Itu tadi poinnya. Jangan lupa untuk bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, dan kemudian bersegera untuk mengqadhanya lebih baik lagi. Dan kalau kemudian juga sebagai bentuk kehati-hatian untuk juga membayar fidyah. Wallahu ta'ala. Jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah. Mungkin demikian ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, menerima apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Kita duduk beberapa waktu, beberapa menit, ataupun mungkin bahkan lebih daripada 1 jam. Semoga itu bukanlah kesia-siaan. Semoga hal itu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum